kemarin disahkannya undang-undang ASN ini, di situ saya baca sekarang ya alhamdulillah hak dan kewajiban P3K dan PNS di situ tidak ada bedanya. Kalau sudah tidak ada bedanya, lalu kenapa masih ada kontraknya gitu? Kalah dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau di buruh itu, karena bapak saya kerja di pabrik pak, kalau buruh itu ada masa percobaan mungkin ya bapak ibu ya. Kerja berapa tahun nanti jadi karyawan tetap. Lah ini kalau misalkan ASN P3K, kontrak 5 tahun bahkan tidak rata 5 tahun pak. Jadi saya berharap undang-undang turunannya atau disebut PP tadi itu Pak, memang masukan-masukan dari kami itu dipertimbangkan kembali. Harapannya itu Pak, itu aja mungkin. Sama satu lagi Pak Dede waktu itu pernah ngomong di RDP atau di rapat ya, P3K sama PNS hampir tidak ada bedanya. Tapi masih ada peraturan yang membedakan dari pakaian. Kalau P3K harus pakai hitam putih. Nah itu mohon dievaluasi kembali. Kalau memang sudah judulnya ASN, ya nggak perlu dibedain lagi lah Pak bajunya gitu. Toh hari Rabu juga kita bajunya hitam putih semua kan Pak. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Alhamdulillah 3 Oktober atas dukungan penuh dari Bapak-Bapak Ibu Komisi 2 kita sudah mengetok palu undang-undang ASN yang baru. Bukan revisi tapi penggantian. Karena dari 141 pasal yang ada sekarang tinggal 77 pasal yang lamanya sisa 19. Jadi 75 sekiannya hilang. Jadi ini memang reformasi di bidang regulasi. Nah, apa yang menjadi mendasar? Antara lain adalah perencanaan dan pengadaan. Jadi selama ini perencanaan dan pengadaan itu di undang-undang loh. Itu disebutkan jumlah dan jenis jabatan itu atas persetujuan menteri. Berarti dalam hal ini Menteri PAN. Jadi kebayang Bapak Ibu merekrut arsiparis di Kabupaten Luwuk misalnya, 1 itu izin menteri. Jadi tiap hari saya harus paraf usulan, ada usulan rekrutmen, ada usulan perpindahan jabatan, itu semuanya menteri. Nah, belajar dari situ kita melihat instansi pemerintahan ini menjadi tidak lincah. Kalau ada kebutuhan, guru misalnya, gurunya pensiun atau gurunya pindah karena suaminya pindah dan lain-lain, kan harus isi segera. Tapi baru bisa diusulkan formasi tahun depan, dan proses rekrutmen kita karena sifatnya batch, proses rekrutmennya bisa 5 bulan. Dari mulai formasi ditetapkan, pengumuman lowongan, dan dalam 5 bulan itu ada yang hilang di jalan. Karena nggak mungkin orang ngelamar hanya di satu tempat. Nah itu kita hilangkan di undang-undang agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya. Karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya. Sekjen DPR, kebutuhannya kan tahu Sekjen DPR. Berapa orang yang dibutuhkan, jabatannya apa dan lain-lain. Itu nanti menteri hanya membuat panduan kebijakan umum. Misalnya kita mau fokus ke pariwisata, ke industri hilir, maka rekrutmennya di sana dibuka. Industri-industri yang kita akan tinggalkan tentu dikurangi jumlahnya. Fokus utama yang lain adalah tentu pelayanan dasar. Dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Ini pelayanan dasar. Makanya komitmen kita adalah memenuhi pelayanan dasar itu. Nah, persoalan guru dan nakes ini bukan hanya jumlah, tapi juga sebaran. 2021 itu rekrutmen 2021 itu kan selesainya 2022. Kalau tidak salah saya angkanya di atas 170.000 formasi di daerah 3T yang ngelamar aja nggak ada. Karena itu di undang-undang yang baru ini dibuka ruang pemerintah, dalam hal ini menteri, bisa menetapkan itu. Atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya nanti di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi, dalam hal ini Pemda, ditetapkan oleh menteri. Jadi kalau instansinya nggak ngusul, kita nggak bisa netapin. Jadi nanti nggak diusulkan pun kalau pemerintah merasa itu prioritas, ya kita akan rekrut di situ. Termasuk mobility-nya. Beberapa sekolah kita mungkin kelebihan guru, tetapi beberapa sekolah yang lain kekurangan guru. Nah nanti bisa kita lakukan talent mobility. Itulah sebabnya di undang-undang, ya kalau teman-teman baca, kita tidak lagi bicara kualifikasi akademik itu sebagai prinsip.
Karena di mana-mana rekrutmen di muka bumi ini orang nggak peduli lagi sama pendidikan akademik gitu. Tetapi dulu karena memang dicantumkan, diturunkan ke PP, diturunkan ke segala macam, pelan-pelan itu sudah kita longgarkan, sehingga PP-nya nanti yang akan melakukan eksekusi terhadap undang-undang yang sudah kita buka itu. Jadi memang kalau lihat datanya guru XK1 yang K2 termasuk non ASN nanti akan terkendala dengan peraturan yang lama itu adalah di pendidikan. Nah, undang-undang yang baru sudah membuka itu juga, Bang. Jadi mudah-mudahan sudah nggak ada ngomong pendidikan di situ. Jadi mudah-mudahan turunannya juga itu kira-kira pelonggaran-pelonggaran undang-undang, bukan hanya pelonggaran sebetulnya, memang membuat birokrasi biar lebih lincah ya, lebih cepat mengambil keputusan dan kemudian berbasis data begitu. Tadi menyinggung soal PP sebagai turunan dari undang-undang itu, mungkin ada pertanyaan sejauh mana progres dari pembentukan undang-undang apa PP yang dimaksud? PP ini dimandatkan di undang-undang harus selesai maksimum 6 bulan, maksimum 6 bulan. Tetapi per minggu ini itu sudah 60-70% karena paralel dengan revisi undang-undang kami sebetulnya sudah menyiapkan PP sebagai plan B. Jadi tadinya PP itu udah 80-90%, tapi rootnya masih undang-undang yang lama. Nah, begitu undang-undang baru kita fine tune segera dan mudah-mudahan tahun ini kalau teman-teman fokus menyelesaikan itu, insya Allah PP-nya selesai. Ini terkait dengan PP manajemen ASN turunan dari undang-undang ASN. Tapi PP guru kan turunannya dari undang-undang pendidikan. Nah, ini yang kami kolaborasi terus dengan Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan ya jangan sampai di sini udah dibuka-bukain, di sananya dikunci-kunciin dan seterusnya begitu. Ya, jadi dosen juga sama, kita udah buka-bukain di sini ya, nanti di sananya kunciannya mesti kita align lah. P3K kontraknya berapa lama? Sebetulnya desain dari P3K itu kan karena ada kebutuhan sementara ya. Kita butuh cepat, maka kita rekrutlah profesional dari luar. Ide awalnya kan begitu. Ya, saya nih P3K, ada kebutuhan melakukan reform di Kementerian Pan-RB, maka saya direkrutlah sementara. Tugasnya selesai, ya sudah gitu. Jadi alhamdulillah nih undang-undang selesai, digitalisasi selesai, insya Allah saya tinggal menghitung hari saja nih selesai di Menpan RB. Ya, saya kembali lagi ke dunia profesionalnya gitu. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu P3K ini dijadikan pintu untuk menyelesaikan tenaga honorer dan non ASN kita yang jumlahnya memang masif. Dan komitmen pemerintah adalah sepanjang kebutuhannya masih ada bisa diperpanjang terus sampai usia pensiun. Jadi komitmennya kan seperti itu, sepanjang kebutuhannya masih ada. Nah, ini terkait tadi dengan pertanyaan Pak Eko, anggarannya seberapa kuat? Terkait juga dengan pertanyaan administrasi. Data yang ada di BPN terkait dengan non-ASN itu 700.000 adalah tenaga administrasi, Pak. Makanya kita diminta diaudit oleh Bapak-bapak Komisi 2, audit menyeluruh. Sementara kita SPBE di mana-mana. Digitalisasi. Dampak dari digitalisasi kami perkirakan itu akan mengurangi pekerjaan yang sifatnya clerical tadi. Di negara maju piramidanya terbalik seperti ini. Kita piramidanya masih begini. Pegawai pelaksana kita 38% dari total ASN kita. Itulah sebabnya mengapa kebijakan rekrutmen yang diterapkan sejak tahun ini untuk pekerjaan administratif negatif growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Jadi memang kita rencanakan negatif growth 5 tahun ke depan. Masalahnya